dan ku bisa. Udah tahu, udah tak. Jadi buat regresi linear berganda di sini, gue mau jelasin dari matriksnya nanti kalau buat presentasi. Diandra boleh pindah ke Excel. Nah, di sini gede Andi itu kecil banget, cuy. Lagi di. Nah, di sini buat tabel buat bagian yang B itu adalah bagian jumlah data. Nah, jumlah data yang kita pakai ada 36 data sesuai dari permintaan Payadinya ya, minta 36. Dan itu rentang waktu dari Januari 2021 sampai Desember 2023. Terus untuk bagian C, bagian tabel C, tabel musik apa sih, kolom C itu X1 atau pembiayaan mudharabah. Nah, untuk kolom D itu ada X2 yaitu piutang murabahah, dan yang kolom E itu bagian profit atau laba atau dari variabel Y-nya, variabel terikatnya. Di sini di bawah di baris ke-38 itu ada jumlah dari si datanya ini, dari jumlah masing-masing ya. Di situ kan jumlah dari di ke bawah di. Nah, itu di nomor 38, di baris 38 itu ada jumlah dari masing-masing kolom. Di mana si jumlah ini nantinya kita buat matriks. Nah, kita buat matriks utama. Si matriks utama ini sebenarnya ada rumusnya itu di makalah kita di bagian apa sih, bagian bab berapa ya, bab 3 kalau nggak salah. Itu buat angka 36 di bagian matriks utama. Coba digedein di bagian matriks utama. Oke. Nah, di bagian 36 itu jumlah dari si datanya. Jumlah data ini kan ada 36 nih. Nah, makanya kita masukin di situ. Atau kalau di rumus itu dilambangkan dengan N. N itu jumlah banyaknya data. Nah, terus di bagian 239393 itu adalah jumlah dari variabel X1. Gue ulangin, jadi buat bagian matriks utama yang 239393 yang kolom C itu adalah bagian dari X1. Pembiayaan mudharabah itu jumlahnya itu dimasukin ke situ. Nah, terus di bagian kolom D yang matriks utama itu kan ada 1725330. Itu diambil dari jumlah variabel X2. Ke situ. Nah, sama dengan yang kolom B pada matriks utama yang di bawah dan dari variabel yang 39393 itu diambil dari X1. Nah, terus yang 1725330 itu diambil dari variabel X2. Jadi rumusnya itu gini. N kalau misalkan baris N X1 terus jumlah X2. Terus begitupun dengan yang kolom ke bawah. N terus jumlah X1, setelah itu baru jumlah X2. Nah, sekarang ke baris kedua.
Baris kedua yang tengah yang 160065373 itu didapat dari Halo, halo. uh, Halo, halo. halo, Halo, halo. halo. Hai, hai. Halo, hai. Mau nanya dong. Nih lu perhitungan matriksnya pakai perhitungan matriks yang 3 variabel. Maksudnya kan perhitungan matriks yang diajarin Pandai Seso kan ada 2 ya dalam satu aspek nih. Yang pertama kan yang pakai ini, yang pakai yang 3 berganda gitu, yang ada adjustment dan sebagainya kan. Yang kedua tuh pakai pakai cara yang lebih singkat, saya apa sih, gue lupa deh namanya. Pokoknya itu deh, lu pakai yang mana untuk perhitungan matriksnya? Nanda, dari Hmm. awal gue bilang, nih, masuk gak suaranya? Oh iya, masuk, masuk. Nih, dari awal gue udah bilang ya, kita Hmm. pakai matrik impulse yang dicontohin sama Pak Yadi di YouTube. Linknya udah gue share anjir dari Iya, waktu maaf, itu. maaf. Nah, Maaf, yang maaf. itu. Jadi, kita pakai 3 baris 3 kolom. Oh, iya, iya, tahu, tahu. Yang pakai itu. Ah. Ya, nantinya si matriks utama ini bakal dikalikan menjadi matriks impulse. Hmm. Nah, Tahu, tahu. nanti matriks impulsnya gue jelasin. Nah, sekarang Hmm. balik lagi ke matriks utama. Nah, yang di baris kedua, kolom kedua, yang 1600653723 itu didapat dari jumlah X1 kuadrat. Gue ulangin, jadi matriks utama yang baris kedua, kolom kedua, itu didapat dari jumlah si X1 kuadrat. Nah, terus untuk baris kedua, kolom ketiga, yang 114245272 itu didapat dari si jumlah, bentar, X1 kali X2. Jadi itu tinggal masuk-masukin aja ya sebenarnya. Jadi buat yang sekali lagi yang baris kedua, kolom ketiga, yang 114245272 itu didapat dari jumlah X1 dikali X2. Selanjutnya ke baris ketiga, kolom kedua, yaitu 11424527292 itu didapat dari jumlah X1 kali X2, sama kayak tadi. Sekali lagi, buat baris ketiga, kolom kedua, itu didapat dari jumlah X1, X2, dikali X2. Nah, terakhir buat baris ketiga, kolom ketiga, yang 83704583312 itu didapat dari X2 kuadrat. Jumlah X2 kuadrat. Atau ada di kolom I nomor 38, baris ke-38. Oke, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, jelas. Oke, jelas. Buatan Selanjutnya, ini. buat matriks impulsnya itu dikalikan. Kalau misalkan, bentar gue buka dulu. Ini. Bentar ya. Biar tidak salah rumus.
Jadi kalau buat matriks impulsnya itu didapat dari si matriks utama tadi cuma dikali dengan -1. Nah, buat yang N-nya itu, tadi kan kalau yang sebelumnya, dia kan 36. Nah, di sini si jumlah datanya itu si kolom pertama, baris pertamanya itu dari matriks utama itu dikalikan dengan, bukan dikalikan sih, jadi dicari dari si inian yang gitu loh, dari si matriks yang utama semuanya dari yang baris pertama itu dicari min plusnya dikalikan dengan -1. Kalau kalian lihat modul di situ ada rumusnya, ada cara ngitungnya. Dicoba deh lu klik yang ini, yang 14,744, klik itu yang di matriks impulse. Nah, di situ ada rumusnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari, boleh langsung diklik aja di situ. Begitupun dengan si inian, si baris setelahnya, si kolom setelahnya. Kolom yang minus 0,001 itu juga sama. Jadi si jumlah data yang ada di matriks utama, si 36 tadi, itu dicari min plusnya itu berapa. Masukkanlah ke situ. Sebenarnya ini pakai perhitungan Excel, jadi kalau misalkan manualnya gue belum punya, tapi nanti gue coba hitung manual di buku. Nah, setelah didapatkan matriks impulse-nya ini dikalikan dengan matriks jawaban. Nah, buat matriks jawaban, kita lanjut langsung ke matriks jawaban. Ini didapat yang 25, 58, 28-nya itu. Ini didapat dari si Y-nya, jumlah profitabilitas. Jadi jumlah keseluruhannya itu. Jadi kan di Y itu ada di E. Di kolom E itu jumlah E-nya itu kan si Y-nya 25, 58, 28. Nah, itu dimasukin ke matriks jawaban untuk dikalikan ke baris pertama baris pertama kolom pertama. Itu dikalikan. Jadi si 14,74461,083 itu nanti dikalikan dengan 255828. Terus selanjutnya yang matriks jawaban yang baris kedua yaitu 16978306076 itu didapat dari jumlah dari jumlah kolom H atau X1 dikali Y. Jadi jumlah ini itu didapat dari perkalian antara jumlah pembiayaan mudharabah dikalikan dengan profitabilitas. Didapatlah 16978300676. Nah, begitupun dengan si yang baris ketiga itu didapat dari yang ini, yang 12,398,38,53,49. Itu didapat dari jumlah X2 dikali Y. Sebenarnya ini tinggal mindah-mindahin aja ya. Dan kalau kalian klik di Excelnya juga udah langsung ada kok. Itu gue pakai perhitungan Excel. Nah, setelah ini, buat cari B0, B1, B2, caranya yaitu baris pertama dikali dengan matriks jawaban. Jadi, sini, dari baris pertama, dari impulse matriksnya, yang baris pertama yang 14,7, terus minus 0,001, terus minus 0,00001, itu nanti dikalikan dengan matriks jawaban.
Nih, si yang 14,74 dikalikan dengan dikalikan dengan 255828. Ditambah, jadi udah dikali nih, itu ditambah si impulse matriks yang kolom kedua, yang baris pertama yang minus 0,001 sekian dikalikan dengan 16,9783,0676. Itu dikali ke situ. Nah, ditambah lagi dengan kolom selanjutnya masih baris pertama yaitu minus 0,00113725 dikali dengan 123983853 dari matriks jawaban. Jadi yang pertama dikali ke pertama, ditambah yang kedua dikali kedua, ditambah yang ketiga dikali ketiga, gitu loh. Dari si matriks impulse ke matriks jawaban, kayak gitu. Nah, setelah itu didapatlah B0 untuk perhitungan dari baris pertama. Jadi baris pertama itu didapat dari jadi B0 itu didapat dari baris pertama. Nah, selanjutnya buat B1 ya gampang, itu tinggal dari baris kedua dikalikan dengan matriks jawaban. Jadi kuncinya itu dari matriks inverse dikalikan dengan matriks jawaban. Begitupun dengan B2, yaitu didapat dari baris ketiga matriks inverse dikalikan dengan matriks jawaban. Kuncinya kayak tadi ya. Jadi yang pertama dikali ke pertama, ditambah yang kedua dikali yang kedua, ditambah yang ketiga dikali yang ketiga. Baru sama dengan B0, B1, B2. Nah, didapatlah di sini persamaannya. Persamaannya sama dengan Y. Nah, yang minus 3839 ini didapat dari B0. B0 ini dari yang tadi kita cari. Dari yang perhitungan baris pertama matriks inverse dikali dengan matriks jawaban. Terus ditambah 0,498 X1. Nah, X1 ini dari rumus ya, dari kan emang harus dimasukin gitu. Kalau ini pertanda untuk nilai koefisien untuk X1. Nah, kenapa di sini tambah, sedangkan kan ada yang minus atau gimana? Nah, karena di sini kita dapatnya nilai yang plus. Makanya hasilnya juga plus. Yang berarti kedua variabel X-nya itu berhubungan positif. Jadi cara ngingetnya itu kayak gitu ya. Kalau misalkan salah satunya entah itu X1 atau X2-nya minus, maka hubungan dari si X ke Y-nya itu hubungannya negatif. Sedangkan kalau misalkan seperti ini, yang dua-duanya positif, berarti hubungannya positif. Cuma, kenapa di sini kita nilainya minus? Karena salah satu dari X-nya ini itu tidak signifikan, makanya jumlahnya juga mengikuti. Nanti gimana bisa ketahuan signifikan atau enggaknya? Itu bisa ketahuan lewat uji T atau uji parsial. Oke, lanjut geser Adiandra ke yang JKR. Di kiri. Oke, di sini buat JKR itu dari B0, nih dari B0 dikali jumlah Y, jumlah Y kan, jadi B0 dari minus 3839 sekian dikali dengan jumlah Y, yaitu 255828. Ditambah dengan si B1. B1
dikali dengan jumlah X1 dikali Y yang ada di H. Boleh diklik Adiandra JKR-nya biar jelas. Bagian JKR. Nah, ulangin ya. Jadi JKR itu didapat dari B0 dikali dengan jumlah Y ditambah B1 dikali jumlah X1 kali Y ditambah B2 dikali dengan jumlah X2 dikali Y dikurangi dengan jumlah data. Jumlah data kita 36. Dikuadratkan. Dibagi dengan, ulangi maaf. Jadi dikurangi jumlah Y. Jumlah Y dikuadratkan. Jadi kan tadi jumlah Y-nya 25, 58, 28 itu dikuadratkan. Nah, baru dibagi jumlah data yaitu 36. Nah, didapatlah JKR-nya 20222 sekian. Lanjut, ada pertanyaan dulu buat JKR. Gimana Diandra, Nanda, ada pertanyaan enggak? Oke, Anda. Oke. Aman sih JKR. Oke, buat Lanjutkan JYY. abangku. Oke. Lanjut ya. Buat JYY itu didapat dari bentar. Didapat dari jumlah Y kuadrat dikurangi dengan si jumlah Y yang dikuadratkan. Jadi jumlah Y kuadrat itu ada di kolom K baris ke-38. Nah, itu di situ dikurangi dengan jumlah Y yang ada di kolom E baris 38, tapi dikuadratkan secara manual. Baru setelah itu dibagi 36 atau dibagi jumlah data kita. Nah, didapatlah hasil 427 sekian. Nah, setelah itu kita cari R kuadrat atau ya R kuadrat ini didapatnya itu dari si JYY dibagi dengan si JKR. Jadi hasil JYY yaitu 427 sekian dibagi dengan si JKR-nya dibagi dengan hasil JYY. Nah, didapatlah 0,473. Lalu adjusted si R kuadratnya itu didapat dari rumus di mana 1 dikurangi 1 dikurangi dengan si R kuadrat yang tadi udah dihitung sebelumnya, baru dikali dengan jumlah data dikali dengan benar-benar dikali jumlah data dikurangi 1. Nah, baru dicari penyebutnya karena ini dibagi dengan jumlah data dikurangi jumlah variabel X. Variabel X kita kan 2, makanya dikurangi 2 dikurangi 1. Nah, angka 1 ini dari rumus ya. Jadi bukan kita bikin seakan-akan itu 1, bukan, karena emang dari rumusnya itu harus 1. Jadi diulangi buat adjusted itu dari 1 dikurangi 1 dikurangi dengan
R kuadrat, lalu dikali dengan jumlah data, dikurangi 1, baru dibagi jumlah data dikurangi jumlah variabel, dan dikurangi 1 lagi. Maka didapatlah 0,441. Sekian. Nah, untuk R atau korelasi ya, kalau nggak salah korelasi sih. Korelasi itu didapat dari si dari si R kuadrat diakarin. Jadi cuma diakar doang sih ini. Jadi si R kuadrat tadi diakarin jumlahnya jadi 0,6877. Itu. Yana ada pertanyaan buat bagian ini? Aman. Oke. Diandra aman di? Oke, aman. Oke, lanjut ya ke bagian S. Nah, bagian S kuadrat ini dapat dari JYY dikurangi dengan JKR. Dibagi jumlah data dikurangi si jumlah variabel baru dikurangi 1. Jadi rumusnya itu diulangi ya. S kuadrat sama dengan jumlah dari jumlah dari JYY dikurangi dengan jumlah JKR. Baru dibagi jumlah data dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Nah, didapatlah 8277 sekian. Nah, sedangkan S itu didapat dari akar si S kuadrat tadi. Dia cuma diakarin doang ya. Sehingga didapatlah 826,30 sekian. Nah, oh iya tadi lupa buat penjelasan R yang korelasi itu kan di situ 0,68. Kalau kita lihat tabel interpretasi R, itu ada di kriteria kuat. Jadi hubungan antara pembiayaan mudharabah dengan piutang murabahah terhadap profit itu hubungannya kuat. Ada di kriteria kuat. Lalu lanjut untuk penghitungan terhitung dan hitung. Oke. Nah, terhitung di sini. Terhitung itu didapat dari yang B1 tadi, yang sebelumnya udah kita hitung, yang 0,4 sekian, itu dibagi. Dibagi sama si S. Si S ya, itu dibagi si S, terus dikali akar dari si ini impuls matriks yang kolom kedua baris kedua. Gue ulangin. Jadi T hitung 1 itu didapat dari B1 dibagi S dikali akar dari impuls matriks yang kolom kedua baris kedua. Gue ulangin. Buat T hitung 1 itu didapat dari B1 dibagi dengan S dikali akar dari impuls matriks yang baris kedua kolom kedua. Lanjut ke T hitung 2, sama kayak tadi, didapat dari B2 yang tadi udah dicari, B2 dibagi dengan S dikali akar dari impuls matriks baris ketiga kolom ketiga.
dari 2 dibagi dikali akar dari inverse matriks baris ketiga, kolom ketiga, atau yang 1,33 sekian. Nah, terus untuk T-tabel ini didapat dari si probabilitas. Jadi kan 0,05. Nah, 0,05 itu dibagi dengan jumlah data, lalu dikurangi jumlah variabel bebas, dan dikurangi 1. Jadi didapatlah 2,03 sekian. Gue ulangin, buat T-tabel itu didapat dari probabilitas senilai 0,05. Nah, terus dijumlahkan dengan jumlah data kita yaitu 36 dikurangi jumlah variabel bebas yaitu 2 dikurangi dengan 1. 1 ini seperti tadi itu didapat dari rumus. Terus untuk F hitung itu dari JKR dibagi jumlah variabel bebas. Jadi JKR dibagi 2. Terus untuk setelahnya itu dibagi lagi dengan S kuadrat. Jadi untuk F hitung didapat dari JKR dibagi jumlah variabel bebas yaitu 2 dibagi dengan jumlah S kuadrat. Itu 682 sekian. Didapatlah 14,8 sekian. Selanjutnya untuk perhitungan F-tabel, seperti tadi, itu didapat dari perhitungan probabilitas senilai 0,05, terus kalikan dengan jumlah variabel bebas, yaitu 2, dikali dengan jumlah data, yaitu 36, dikurangi 2, dikurangi 1. Sehingga didapatlah 3,28491. Nah, di sini T hitung itu untuk T hitung 1 itu H0-nya diterima, terus T hitung 2 itu H0-nya ditolak, dan untuk F hitung kita H0 ditolak. Nah, untuk penjelasannya kita balik lagi ke teks PPT. Dendra, tolong. Yang berganda, Di. Yang guys, ini berganda. Nah. Jadi, tadi kan dari perhitungan B0, B1, B2, itu dijadikan persamaan, yaitu Y sama dengan minus 3839 ditambah 0,49 X1 ditambah 0,159 X2. Nah, hasil persamaan ini adalah hasil dari regresi linear kita. Di mana untuk analisisnya, konstanta yaitu sebesar minus 3839 itu menunjukkan kalau misalkan nilai pembiayaan mudharabah dan piutang murabah dari perhitungan ini keduanya bernilai di 0 miliar, maka nilai profitabilitas kita itu ada di minus 3839 miliar. Nah, selanjutnya untuk nilai koefisien untuk X1 atau untuk pembiayaan mudharabah, jika pembiayaan mudharabah itu meningkat 1 miliar, maka profitabilitasnya itu senilai 0,498 miliar. Nah, kenapa meningkat? Karena tadi kita itu dapatnya di sini plus, hasilnya plus, makanya meningkat. Kalau misalkan kita dapatnya minus,
maka selain menggambarkan hubungan yang negatif, maka itu akan dianalisis sebagai menurunkan, bukan meningkatkan, tapi menurunkan profitabilitas. Kayak gitu. Terus untuk nilai koefisien X2 atau dari piutang murabah, jika piutang murabah meningkat 1 miliar, maka profitabilitas akan bertambah senilai 0,159 miliar. Nah, keduanya dapat diasumsikan seperti itu jika variabel selain piutang murabah atau selain pembiayaan mudharabah itu bernilai konstan, artinya enggak berubah-ubah. Kalau misalkan yang lainnya berubah, maka hasil dari perhitungan ini juga akan berbeda. Artinya harus dihitung ulang. Oke. Gimana buat yang regresi berganda? Ada pertanyaan? Diandra, Nanda, ada pertanyaan? Udah ada. Oke. Lanjut ke koefisien korelasi dan determinasi bagi Nanda. Nah, ini tadi dari perhitungan JKE, JY. Nah, itu kan ada kita dapat R kuadrat, adjusted kuadrat, dan R. Di mana untuk koefisien korelasi itu digambarkan dengan R. Tadi kita dapat 0,687751. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 0,688. Kenapa dibulatkan? Karena gua di sini menyajikan dari SPSS juga. Jadi karena SPSS dapatnya 0,688, makanya tadi gua buletin. Nah, dari sini dianalisis kalau korelasi antara pembiayaan mudharabah dan piutang murabah terhadap profitabilitas itu berada pada kriteria kuat. Gimana kita caranya buat buat mengartikan ini ada di kriteria kuat? Itu ada di tabel interprestasi, ada di makalah kita, itu gua cantumin. Kalau misalkan nanti Nanda mau cantumin juga di PPT nggak apa-apa, tapi kalau misalkan enggak juga nggak masalah sih. Mau. Ya, bisa ya. Nanti Oh. misalkan mau tabelnya itu ada di makalah. Lu cari aja di bagian metodologi apa ya? Bentar. Kayaknya di bab 3 deh, di bab 3 itu ada yang ngejelasin. Tapi malaman nggak apa-apa ya? Belum balik soalnya. Bebas terserah, kalau PPT yang penting kami selesai lah. Aman. Udah kelar kan yang punya gue, tinggal tambahin itu, Kak. Oke. Terus selanjutnya yang koefisien determinasi itu diambil dari R kuadrat. Yang tadi kita dapat 0,473 sekian. Nah, di sini buat dianalisis itu kita kali dengan 100 supaya dijadikan persentase. Nah, analisis di sini persentase dari pembiayaan mudharabah dan piutang murabah terhadap profitabilitas itu sebesar 47,3%. Itu didapat dari 0,473 dikali 100. Nah, yang berarti sisa dari kan 100% nih. Karena 47,3%-nya itu adalah piutang murabah dan pembiayaan mudharabah, maka sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Gitu. Lanjut ke uji T. Uji T bagian 2. Sini tadi kan T hitungnya itu kita dapat T hitung pertama, T hitung 1 itu dapat 1,52 sekian. Nah, di sini karena kita ngikutin SPSS itu dibulatin jadi 1,529. Nah, karena T hitung lebih kecil dari T tabel. T tabelnya itu kan 2,034. Sedangkan T hitung satunya itu cuma 1,52. Karena lebih kecil, karena lebih kecil, makanya tidak berpengaruh secara signifikan. Yang artinya menerima H0 tapi menolak H1. Nah, sedangkan untuk
T hitung 2-nya itu kan 5,26. Sedangkan T tabelnya 2,034. Artinya lebih besar. Nah, karena itu untuk piutang murabahah dia berpengaruh secara signifikan. Dan artinya menerima H1 dan menolak H0. Jadi berkebalikan ya antara pembiayaan mudharabah dengan piutang murabahah itu. Nah, untuk analisisnya sejauh ini yang gua tangkap ini kenapa berkebalikan. Jadi kalau pembiayaan mudharabah itu dia walaupun berpengaruh, walaupun punya hubungan yang positif, tapi bukan jadi satu-satunya variabel yang bisa meningkatkan profitabilitas. Jadi walaupun dia berpengaruh tapi nggak kuat-kuat banget gitu loh. Sedangkan kalau piutang murabahah dia udah karena dia signifikan, artinya dia itu berpengaruh kuat untuk meningkatkan si profitabilitas. Jadi semakin tinggi piutang murabahah yang dilakukan unit usaha syariah, itu semakin tinggi juga nanti keuntungan yang mereka dapat. Kayak gitu analisisnya. Lanjut ke uji app bagian Diandra. Nah, untuk uji app, Diandra uji app, Diandra. Nah, buat uji app, ini kita dari app hitung dan app tabel. Di sini, app hitungnya itu kan 14,809. Itu lebih besar dari app tabelnya. App tabelnya itu cuma 3,284. Artinya, mereka itu secara simultan, pembiayaan mudharabah dan piutang murabahah itu berpengaruh secara signifikan. Jadi keduanya ini sama-sama berpengaruh, tapi secara parsial tadi, secara terpisah tadi, yang pembiayaan mudharabah ini bukan jadi satu-satunya variabel yang diprioritasin gitu loh. Bukan suatu hal yang emang dia itu bisa meningkatkan profitabilitas kayak gitu. Beda dengan piutang murabahah, dia secara parsial dia memang signifikan dan kuat untuk meningkatkan profitabilitas unit usaha syariah. Kayak gitu ya, Di, nanti kalau mau ngejelasin. Jadi bedanya simultan itu uji yang menguji dari dua variabel bebas ke variabel terikat. Sedangkan kalau parsial itu diuji satu-satu. Jadi X1 ke Y. Sedangkan untuk T hitung 2 itu menggabungkan dari X2 ke Y. Gitu. Dan terakhir, untuk kesimpulan, di sini gue menyimpulkan kalau yang pertama, hubungan antara pembiayaan mudharabah dan piutang murabahah itu punya kriteria yang kuat, di mana tadi bisa digambarkan dengan, bisa ditunjukkan dengan tabel interprestasi. Terus, persentasenya itu sebesar 47,3, yang artinya 52,7% yang lain itu dipengaruhi oleh variabel selain variabel pembiayaan mudharabah dan piutang murabahah. Nah, kesimpulan yang kedua, pembiayaan mudharabah memiliki hubungan positif dan pengaruh, tetapi pengaruhnya itu tidak signifikan terhadap profitabilitas. Nah, ini dibuktikan dengan uji parsial tadi atau uji T tadi. Jadi, meskipun pengaruhnya cukup kuat, tetapi secara statistik itu dia bukan suatu hal yang dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, kesimpulannya ketiga, piutang murabahah memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan. Artinya, semakin tinggi nilai piutang murabahah, maka semakin tinggi pula keuntungan atau profitabilitas atau laba yang bakal didapat oleh si unit usaha syariah. Kayak gitu. Oke, beres. Gimana? Ada pertanyaan? Gila, mantap kali penjelasannya. Gak ada sih, alhamdulillah. Penjelasannya sangat jelas, Ibu Tata. Cocok.